What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadits beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Andayani dengan NIM 2512042 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, di mana saya akan menyajikan sebuah seri edukasi yang terdiri dari 10 video yang membahas seluk-beluk mengenai ilmu hadis secara mendalam. Nah, di video pertama kali ini kita akan membuka seri edukasi ini dengan membahas fondasi paling mendasar, yaitu memahami 5 istilah yang sering kita dengar namun seringkali tertukar maknanya. Kita akan membedah tuntas pengertian dari hadis, sunnah, khobar, athar, dan juga hadis qudsi. Seringkali masyarakat awam menyamakan kelima istilah ini, padahal secara akademis masing-masing memiliki definisi, batasan, serta cakupan yang berbeda. Nah, mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Kita mulai dari istilah yang paling sering kita dengar, yaitu hadis. Secara bahasa, hadis memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru, atau al-kalam, yang artinya adalah perkataan ataupun ucapan. Namun, secara istilah, mayoritas ulama ahli hadis mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat fisik dan juga akhlak beliau. Jadi, segala sesuatu yang bersumber dari diri Nabi Muhammad setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul itu disebut sebagai hadis. Salah satu contohnya adalah hadis perkataan yang sangat populer, setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah contoh mutlak dari apa yang disebut dengan hadis. Selanjutnya, istilah yang kedua adalah sunnah. Banyak orang mengira hadis dan sunnah itu sama persis, padahal di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sudut pandang. Secara bahasa, sunnah artinya adalah at-thariqah, yakni jalan yang dilalui, cara atau tradisi, baik itu jalannya yang baik maupun yang buruk. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun perjalanan hidup beliau, baik sebelum beliau diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya. Lalu, apa bedanya dengan hadis? Para ulama menjelaskan bahwa hadis lebih merujuk kepada teks, ucapan, ataupun riwayat yang dibukukan. Sedangkan sunnah lebih merujuk kepada amalan, aplikatif, ataupun jalan hidup yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad yang kemudian menjadi teladan bagi umat Islam. Sederhananya, hadis adalah dokumentasinya, sedangkan sunnah adalah praktik nyatanya. Kita masuk ke istilah yang ketiga, yakni khobar. Secara bahasa, khobar itu adalah anaba, yang artinya kabar atau berita. Sedangkan secara istilah, ada 3 pendapat yang menjelaskan tentang hubungan antara hadis dan khobar. Pendapat pertama mengatakan bahwa khobar itu sinonim dengan hadis. Jadi apa yang dimaksud dengan hadis, itu juga dimaksud dengan khobar. Lalu pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya hadis dan khobar itu adalah 2 hal yang berbeda. Hadis itu adalah berita yang datangnya khusus dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datangnya selain dari Nabi, seperti dari para sahabat, tabi'in, ataupun sejarah raja-raja terdahulu. Oleh karena itu, orang yang sibuk dengan hadis disebut sebagai muhaddis, dan orang yang sibuk dengan sejarah disebut dengan ikhbari. Lalu, pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang paling kuat,
bahwasannya khobar itu memiliki makna yang lebih umum daripada hadis. Hadis itu adalah apa yang datang dari Nabi, sedangkan khobar itu adalah apa yang datang dari Nabi maupun orang lain. Jadi, setiap hadis itu adalah khobar, tetapi tidak setiap khobar itu adalah hadis. Istilah yang keempat adalah athar. Secara bahasa, athar itu adalah baqiyatus syai', yang artinya bekas atau sisa-sisa dari sesuatu. Seperti bekas telapak kaki di tanah, itu adalah athar. Sedangkan secara istilah, kebanyakan ulama fikih dan hadis mendefinisikan athar sebagai segala sesuatu yang disandarkan ataupun bersumber dari para sahabat Nabi ataupun tabi'in, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan mereka. Meskipun ada sebagian ulama, khususnya ulama Khurasan, yang menyamakan antara hadis dengan athar, namun penggunaan yang paling populer dan disepakati adalah bahwasannya athar itu dikhususkan untuk perbuatan ataupun perkataan sahabat dan tabi'in. Salah satu contohnya adalah perkataan Sayyidina Umar bin Khattab tentang sholat tarawih berjamaah. Beliau berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Nah, perkataan Umar ini disebut sebagai athar sahabat, bukan hadis Nabi. Terakhir, kita akan membahas istilah hadis qudsi. Istilah qudsi berasal dari kata al-qudus yang artinya adalah suci. Sedangkan secara istilah, hadis qudsi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah, sedangkan redaksi atau susunan kalimatnya berasal dari Nabi Muhammad. Saat menyampaikan hadis qudsi, Nabi biasanya menggunakan kalimat Allah telah berfirman ataupun sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Tuhannya. Nah, lalu apa perbedaannya antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Kan sama-sama dari Allah. Nah, ini dia ada 3 perbedaan utama yang perlu kita ketahui. Perbedaan yang pertama adalah dari segi lafaz dan redaksi. Al-Quran itu makna dan redaksinya atau lafaznya itu berasal dari Allah. Sedangkan hadis qudsi hanya maknanya saja yang berasal dari Allah, sedangkan lafaz atau redaksinya itu berasal dari Nabi. Perbedaan yang kedua itu adalah dari segi nilai ibadah. Nah, membaca Al-Quran itu bernilai ibadah per hurufnya dan wajib dibaca ketika sholat. Sedangkan membaca hadis qudsi tidak bernilai ibadah per hurufnya seperti Al-Quran dan juga tidak boleh dibaca ketika sholat. Yang terakhir, dari segi kemutawatirannya. Semua ayat Al-Quran periwayatannya itu bersifat mutawatir atau sudah pasti benar. Sedangkan hadis qudsi ada yang statusnya sahih, hasan, dan juga dhaif atau lemah. Dari seluruh penjelasan tadi, mari kita simpulkan secara singkat. Yang pertama, hadis dan sunnah itu berfokus pada diri Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, khobar itu cakupannya luas, bisa dari Nabi maupun dari tokoh sejarah lain. Yang ketiga, athar itu secara khusus merujuk pada perkataan ataupun perbuatan para sahabat Nabi dan tabi'in. Dan yang keempat, hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan dengan gaya bahasa Nabi Muhammad. Memahami kelima istilah dasar ini adalah kunci penting sebelum melangkah ke materi ilmu hadis berikutnya. Oleh karena itu, jangan sampai lewatkan pembongkaran materi selanjutnya di video kedua nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam video pertama ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.